Akhirnya teman-teman, saya ngedapetin juga gimbal yang bener-bener saya suka banget makainya. Kalau sebelumnya pas bepergian saya agak males bawa gimbal karena masalah ukuran gimbal dan ribet bawanya. Tapi beda sama kali ini, karena Brika baru-baru ini ngeluarin gimbal terbarunya. Ukuran gimbal yang kecil, jadi saya gampang banget untuk bawa kemana-mana. Ya, seperti judul videonya, nama gimbalnya adalah B-Steady XS. Selain kecil, bisa dilipat, gimbalnya ini unik banget dan memiliki banyak kelebihan dibanding dengan gimbal Brika sebelumnya. Untuk info selengkapnya, kalian bisa ikutin terus video ini sampai habis. Saya Kadek, balik lagi di channel Haidek. Nah, sementara ini gimbal B-Steady XS ini dibanderol dengan harga 1,1 juta. Teman-teman bisa cek di link yang saya taruh di deskripsi di bawah. Dan untuk pilihan warnanya itu ada dua, ada warna hitam dan ada warna yang putih. Jadi ini adalah gimbal 3 axis yang khusus dibuat untuk smartphone. Nah, di paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan sebuah carrying pouch atau kantong kain lembut yang ukurannya kecil banget, sesuai sama ukuran gimbalnya. Jadi ini dia, unit gimbalnya dalam posisi dilipat. Ada kabel charger, kemudian tali gantungan yang bisa kalian pasang di gagang gimbal, kemudian kalian dapetin juga mini tripod, dan yang terakhir sebuah amplop yang berisikan kartu garansi dan manual booknya. Nah, gimbalnya sendiri ini berbobot 260 gram, tapi uniknya bisa menahan beban sampai 280 gram. Jadi untuk ukuran handphone yang tergolong lebih besar seperti Oppo A9 2020 yang saya pakai ini, yang memiliki bobot 205 gram, saya sama sekali tidak menemukan masalah dalam pemakaian gimbalnya. Dan untuk cara pemasangan handphone ke gimbal juga gampang banget, beda sama gimbal yang lain. Kalian tinggal pasang handphone di holder gimbalnya di tengah-tengah seperti ini, jadi biar posisinya seimbang. Setelah itu, kalian bisa langsung nyalakan gimbal dan siap memakai gimbal. Nah, biar bisa menikmati semua fitur yang ada di gimbalnya, kalian mesti install satu aplikasi di smartphone kalian yang bernama B-Steady XS. Jadi nanti kalian bisa hubungkan via Bluetooth. Dan sekarang saya akan tunjukin selengkapnya mengenai fitur, fungsi, dan cara pemakaian gimbalnya. Jadi ini dia tampilan dari aplikasinya. Setelah masuk ke sini, kalian bisa pastikan lagi dengan melihat icon Bluetooth di sini sudah berwarna biru, yang artinya antara aplikasi dan gimbalnya sudah terhubung. Nah, langsung saja kita mulai dari yang paling kiri. Yang paling atas ini untuk back ke home. Di bawahnya ada pilihan flash. Di bawahnya lagi untuk memilih kamera belakang atau kamera depan. Kemudian yang ini adalah fitur untuk memilih face tracking dan object tracking. Dan di bawahnya ada pengaturan. Kita lihat sekarang. Terlihat ada 3 menu, kita akan mulai dari yang paling atas. Jadi di sini ada pengaturan memilih video resolution, rasio foto, timer, grid, kecepatan zoom-nya juga kita bisa atur di sini. Dan satu lagi ada fitur professional mode. Jadi kita bisa atur-atur manual untuk settingan video dan foto yang akan kita ambil. Kemudian kita lanjut ke menu yang kedua. Jadi di sini disediakan pengaturan untuk memilih mode gimbal, kecepatan motor gimbal, sampai calibration. Nah, untuk mode gimbal B-Steady XS ini seperti yang terlihat ada 4 pilihan mode, pentil follow, pen follow, all lock, dan all follow. Nah, selain kita bisa pilih dari sini, sebenarnya kita juga bisa gunakan tombol yang ada di gimbal, yang sebentar lagi saya akan tunjukin caranya. Kemudian kita ke menu satu lagi, dan di sini cuma disediakan info mengenai device-nya. Saya akan back dulu, kita lihat fitur lainnya.
Nah, pada layarnya di sini yang ada huruf Z dan F ini adalah pilihan zoom dan mengatur fokus dari sini. Nah, lanjut ke sebelah kanan, yang paling atas ini adalah filters. Jadi disediakan banyak pilihan warna yang bisa kita coba nantinya. Kemudian lambang tangan ini nantinya kita bisa pakai sebagai tombol shutter. Jadi dengan melambaikan tangan di depan kamera, kameranya akan otomatis untuk memotret foto atau merekam video. Selanjutnya di layar paling kiri kita akan lihat ada pilihan untuk mode kameranya. Ada time lapse, ada foto, video, dan momen. Nah, yang paling menarik untuk kita bahas adalah mode yang ada di momen ini. Jadi kelebihan lain di Steady-XS ini adanya fitur dan mode otomatis seperti yang bisa kita lihat di sini. Ada Inception, contohnya bisa kita lihat di sebelahnya. Kemudian kalau kita geser ke bawah ada Dolly Zoom dengan contohnya juga. Lalu ada Fantastic Rotation, ada Smart Motion Time Lapse, dan ada Panoramic Video. Jadi semuanya ini otomatis dan cara pakainya pun gampang banget, cukup dengan mengklik tombol Start. Contohnya di Inception ini saya akan coba klik Start. Jadi setelah klik start, maka otomatis kameranya bergerak sendiri seperti ini. Nah, untuk durasi perekamannya di mode Inception ini juga otomatis, yaitu 14 detik. Dan setelah selesai, akan langsung ditunjukkan hasilnya yang bisa kita save langsung. Nah, mungkin yang perlu saya jelasin lebih adalah mengenai fitur Dolly Zoom. Jadi biar dapat banget efeknya, kalian mesti perhatikan 3 hal. Yang pertama ada objek, yang kedua ada background, dan yang ketiga ada movement. Jadi kalian bisa gerakin kameranya, entah itu maju atau mundur, dan gerakannya pun kalian bisa gunakan tangan atau dengan melangkahkan kaki. Nah, biar lebih mudah paham, saya akan tunjukin dengan contoh. Nah, sekarang saya sudah berada di fitur Dolly Zoom ini. Kalau kita klik Start, maka akan muncul seperti ini di layarnya. Nah, di sini kita harus set 2 gambar dengan cara mengklik Add di sini. Nah, untuk contoh yang pertama, saya akan tunjukin kalau kita mau bergerak secara mundur. Jadi kita set dulu gambar pertama sebelum di zoom, langsung saja klik Add di sini. Baru kemudian zoom dan klik Add lagi. Lalu durasinya kita bisa pilih di sini. Nah, saya contohkan dengan 5 detik saja. Baru kemudian kita klik Start dibarengi dengan gerakan mundur secara perlahan. Jadi kalau kita lihat hasilnya sekarang, kita sudah dapetin efek Dolly Zoom-nya. Nah, untuk contoh yang kedua ini saya tunjukin kalau kita mau bergerak maju. Jadi yang pertama kita set dulu di posisi zoom. Kita zoom dulu dari sini, kemudian klik Add. Kemudian yang kedua kita balikin normal atau tanpa zoom, kemudian klik Add lagi. Nah, durasinya saya contohkan dengan 5 detik juga. Baru kemudian kita klik Start dibarengi dengan gerakan maju secara perlahan. Jadi itu dia caranya memakai fitur Dolly Zoom dengan gimbal di Steady-XS ini. Nah, untuk cara pakai fitur lain yang ada di Moment, saya yakin kalian nggak bakal nemu masalah, karena cara pakainya gampang banget seperti halnya Inception tadi.
Dan sekarang kita bisa lanjut bahas mengenai apa yang ada di gimbalnya. Nah, yang pertama kita akan bahas tombol power ini. Selain berfungsi sebagai on-off, tombol ini juga berfungsi buat nge-switch handphone yang ada di gimbalnya. Dengan cara pencet tombolnya sekali, maka otomatis mengubah posisi handphone yang tadinya horizontal menjadi vertikal. Begitu juga sebaliknya. Dan fungsi lainnya kalau kita pencet tombol powernya ini 2 kali, maka akan berfungsi sebagai recenter atau ke posisi defaultnya. Misalnya saya gerakin dulu posisinya, lalu pencet 2 kali, maka posisinya sama seperti pada saat gimbal baru dinyalakan. Dan satu lagi fungsi tombol power ini kalian perlukan kalau misalnya kalian mau mengkalibrasi gimbalnya. Jadi untuk kalibrasi, selain kalian bisa pilih dari layar di aplikasinya, kalian juga bisa gunakan tombol power ini dengan cara memencet sebanyak 5 kali. Nah, selanjutnya kita beralih ke tombol shutter. Jadi dengan memencet sekali, jelas ini untuk memotret foto atau merekam video. Jadi tergantung kalian berada di mode mana, mode foto atau mode video. Dan tombol shutter ini juga bisa kalian gunakan untuk mengubah ke mode foto atau ke mode video dengan cara memencet 2 kali. Begitu juga sebaliknya, pencet 2 kali akan berubah dari mode foto ke mode video. Nah, satu lagi fungsi dari tombol shutter ini adalah untuk mengubah kamera depan atau kamera belakang. Jadi selain kalian bisa pilih dari layar di aplikasinya, kalian juga bisa gunakan tombol shutter ini dengan cara memencetnya sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke mode gimbalnya. Jadi selain kalian bisa pilih mode gimbal dari layar di aplikasinya, kalian bisa gunakan 2 tombol yang ada di sini, yaitu tombol power dan tombol shutter untuk mengubah mode gimbalnya. Dan sekarang saya akan tunjukin caranya. Nah, sekarang kalau kita lihat, gimbal berada di mode default, yaitu pan, tilt, follow. Nah, misalnya sekarang kita mau ubah modenya menjadi pan follow. Jadi caranya tekan tombol shutter ini, dan pas masih kita menekan, langsung saja kita pencet tombol powernya sebanyak 2 kali. Jadi mode gimbalnya sudah berubah menjadi mode pan follow. Nah, untuk ke mode all-lock, tekan tombol shutternya lagi, dan pas masih menekan, pencet tombol powernya sebanyak 3 kali. Jadi ini sudah ke mode all-lock. Dan untuk ke mode all follow, tekan tombol shutternya, dan pas masih menekan, pencet tombol powernya sebanyak 4 kali. Nah, untuk ke mode pertama, yaitu pan tilt follow, tekan saja tombol shutter, dan pas masih menekan, pencet tombol powernya sekali saja. Dan ini sudah berada di mode pan tilt follow. Jadi itu dia cara memilih mode gimbal dengan menggunakan 2 tombol yang ada di gimbalnya, tombol shutter dan tombol power. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas mengenai zoom control yang ada di samping gagang gimbal di sini. Jadi fungsinya ini kita bisa pakai buat ngezoom, bisa juga kita pakai buat mengatur fokus. Jadi fungsinya menyesuaikan dengan fitur zoom dan fokus yang ada di layar di aplikasinya di sini. Kalau di layarnya kalian pilih Z, ini akan berfungsi untuk ngezoom. Tapi kalau di layarnya kalian pilih F, maka ini berfungsi untuk mengatur fokus. Satu lagi mengenai kapasitas baterai di gimbalnya. Jadi BeSteady XS ini kapasitas baterainya cuma 2000 mAh. Tapi dalam pemakaian setelah saya coba memang bertahan sampai 8 jam pemakaian. Kalau saya pribadi, saya rasa cukup dengan durasi pemakaiannya. Dan satu lagi yang perlu kalian tahu, jadi setelah mencoba memasang beberapa smartphone di gimbal BeSteady XS ini, Android 8 dan Android 9, saya tidak bisa konekkan smartphone-nya dari aplikasi ke gimbalnya. Jadi kemungkinan ya, BeSteady XS ini cuma kompatibel untuk smartphone Android 10 ke atas. Kemungkinan. Saya rasa itu saja yang bisa saya bahas mengenai gimbal BeSteady XS ini. Kalau kalian punya pendapat atau masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan misalnya kalian tertarik untuk membeli gimbal ini, kalian bisa klik link yang saya taruh di deskripsi di bawah. Saya rasa cukup, itu saja video saya kali ini. Bantu like dan share kalau memang video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mungkin belum support saya di channel ini, bisa bantu dengan klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya. Akhir kata, terima kasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.